Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kami dari kelompok hukum perikatan akan membahas tentang berakhirnya perikatan. Yang pertama yang kami hormati Ibu Sadatul Maghfirah SHI MH dan anggota kelompok yaitu Yesus Usman, Sutraweli Riza, Rizka Febri Amelia, dan Wela Wulandari. Baiklah, kita masuk poin yang pertama yaitu A. Utang. Secara umum, pengertian utang adalah kewajiban yang muncul karena transaksi pembelian barang atau jasa secara kredit yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan dan harus segera dibayar dalam jangka waktu yang singkat. Sedangkan pengertian utang dalam akuntansi adalah pengorbanan ekonomis untuk masa depan dalam bentuk penyerahan jasa dan aktivitas sebagai bagian dari transaksi atau kesepakatan di masa lalu antara kedua belah pihak yang saling terlibat. Pengertian hutang menurut para ahli tidak terbatas pada kewajiban dalam bentuk tunai saja, melainkan bisa terbentuk surat berharga, obligasi, saham, surat pengakuan hutang, tanda bukti hutang, dan sebagainya. Hutang piutang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu uang yang dipinjamkan dari orang lebih dari 3 orang, sedangkan piutang mempunyai arti uang yang dipinjamkan dan dapat ditagih dari orang lain. Jika ditinjau dari pengertiannya, maka usaha atau utang dengan dagang dilakukan secara kredit sehingga memungkinkan umur utang sebagai klasifikasi penyelesaian kewajiban. Dari umur utang tersebut terdapat utang lancar, utang tidak lancar, atau utang macet. Utang lancar adalah kewajiban perusahaan yang dapat dilakukan sebelum jatuh tempo. Utang tidak lancar yaitu kewajiban perusahaan yang masih dilakukan, namun terhadap keterlambatan kurang dari 30 hari, sedangkan utang macet dalam kewajiban tidak dapat terlebih dari 30. Baiklah, selanjutnya yaitu tentang pembebasan hutang. Sebagaimana yang terdapat dalam pasal 1438 tentang pembebasan suatu utang tidak dapat hanya diduga-duga saja, namun harus disertakan dengan bukti. Selanjutnya yaitu pada pasal 1439 tentang pengembalian sepucuk surat piutang di bawah tangan yang asli secara sukarela oleh kreditur kepada debitur, bahkan juga terhadap orang lain yang dituntut berutang secara tanggung-menanggung. Selanjutnya pada pasal 1440 tentang pembebasan suatu utang atau pelepasan menurut persetujuan untuk kepentingan salah seorang debitur dalam perikatan tanggung-menanggung, membebaskan semua debitur yang lain kecuali jika debitur dengan tegas menyatakan hendak mempertahankan hak-haknya terhadap orang-orang tersebut. Terakhir, dalam hal itu, ia tidak dapat menagih utangnya sebelum dikurangkan bagian dan debitur yang telah dibebaskan olehnya. Selanjutnya pada pasal 1441 tentang pengambilan barang yang diberikan dalam gadai tidaklah cukup untuk menjadikan alasan dugaan tentang pembebasan utang. Selanjutnya pada pasal 1442 tentang pembebasan suatu utang atau pelepasan menurut persetujuan yang diberikan kepada debitur utama yaitu membebaskan para penanggung utang. Pembebasan yang diberikan kepada salah seorang penanggung utang tidak membebaskan para penanggung lainnya. Dan terakhir yaitu pada pasal 1443 tentang apa yang telah diterima kreditur, yaitu tentang apa yang telah diterima kreditur dan seorang penanggung utang sebagai pelunasan tanggungannya harus dianggap telah dibayar untuk mengurangi utangnya yang bersangkutan. Sekian, terima kasih, dan akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Sutraweli Riza. C. Musnahnya barang terutang. 1. Pasal 1444 KUH Perdata menyebutkan bahwa A. Jika barang tertentu yang menjadi bahan perjanjian musnah tak lagi dapat diperdagangkan atau hilang sedemikian hingga sama sekali tidak diketahui apakah barang itu masih ada, maka hapuslah perikatannya. Asal barang itu musnah atau hilang di luar salahnya si berutang dan sebelum ia lalai menyerahkannya. B. Bahkan meskipun si berutang lalai menyerahkan sesuatu barang, sedangkan ia tidak telah menanggung terhadap kejadian-kejadian yang tak terduga. Perikatan hapus jika barangnya akan musnah secara yang sama di tangan si berpiutang.
seandainya sudah diserahkan kepadanya. C. Si berutang diwajibkan membuktikan kejadian yang tak terduga yang dimajukan itu. D. Dengan cara bagaimanapun sesuatu barang yang telah dicuri musnah atau hilang. Hilangnya barang ini tidak sekali-kali membebaskan orang yang mencuri barang dari kewajibannya untuk mengganti harga. 2. Pasal 1445 KUH Perdata menyebutkan bahwa jika barang yang terutang di luar salahnya si berutang musnah, tak lagi dapat diperdagangkan, suatu hilang, maka si berhutang, jika ia mempunyai hak-hak atau tuntutan-tuntutan ganti rugi mengenai barang tersebut, diwajibkan memberikan hak-hak dan tuntutan-tuntutan tersebut kepada orang yang mengutangkan padanya. 3. Pasal 1437 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa A. Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan dilahirkan adalah atas tanggungan si berutang. B. Jika si berutang lalai akan menyerahkannya, maka semenjak saat kelalaiannya, kebendaan adalah atas tanggungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Rizka Febri Amelia akan menjelaskan tentang pembatalan berlakunya syarat batal daluarsa. Dari beberapa hal yang dapat membatalkan suatu perikatan, diantaranya adalah berlakunya syarat batal dan lewatnya waktu dalam pemenuhan perjanjian. Berlakunya syarat batal dalam suatu perjanjian menjadikan perikatan yang dibuat menjadi bersyarat, sedangkan batasan waktu kadaluarsa yang ditentukan dalam suatu perikatan lebih untuk menjamin kepentingan pihak-pihak dalam perikatan. 1. Berlakunya suatu syarat batal terdapat dalam pasal 1265 KUH Perdata menyebutkan bahwa A. Suatu syarat batal adalah syarat yang apabila dipenuhi menghentikan perikatan dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula seolah-olah tidak pernah ada suatu perikatan. Yang B. Syarat ini tidak menangguhkan pemenuhan perikatan, hanyalah ia mewajibkan si berpiutang mengembalikan apa yang telah diterimanya apabila peristiwa yang dimaksudkan terjadi. Kemudian terdapat dalam pasal 1266 KUH Perdata menyebutkan bahwa syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam perjanjian yang bertimbal balik manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal yang demikian, perjanjian tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Permintaan ini juga harus dilakukan meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam perjanjian. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam perjanjian, hakim adalah leluasa untuk menuntut keadaan atas permintaan si tergugat, memberikan suatu jangka waktu untuk masih juga memenuhi kewajibannya. Jangka waktu mana namun itu tidak boleh lebih dari 1 bulan. Kemudian ketentuan pasal 1266 KUH Perdata tersebut menjelaskan mengenai 1. Bahwa dalam perjanjian timbal balik ketentuan tentang syarat batal dianggap telah selalu dicantumkan dalam perjanjian meskipun para pihak tidak mencantumkan ketentuan tentang syarat batal tersebut dalam perjanjian yang dibuatnya. Yang kedua, bahwa pembatalan suatu perikatan karena syarat batal tidak batal demi hukum, akan tetapi harus dimintakan pembatalannya kepada hakim. Yang ketiga, mengenai pemberian jangka waktu pada salah satu pihak debitur untuk melaksanakan perjanjian tidak lebih dari 30 hari apabila debitur beretikat baik. Pengertian tentang lewatnya waktu atau daluarsa secara umum diatur dalam pasal 1946 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa daluarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Dalam hal hapusnya perikatan karena lewatnya waktu tersebut banyak diatur dalam ketentuan perundang-undangan dan di dalam isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Dalam hal lewatnya waktu atau
daluarsa dapat dibedakan menjadi daluarsa akuisitif, yaitu lewatnya waktu untuk memperoleh hak milik atas suatu barang. Yang kedua, kadaluarsa extinctive, yaitu lewatnya waktu untuk dibebaskan dari suatu perikatan atau suatu tuntutan. Menurut ketentuan pasal 1967 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena kedaluarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun. Sedangkan siapa yang menunjukkan adanya daluarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alasan hak. Lagi pula tak dapatlah diajukan terhadap sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada etikat yang buruk. Dari ketentuan pasal 1967 KUH Perdata tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan lewatnya waktu tersebut hapuslah setiap perikatan hukum dan tinggallah suatu perikatan alam atau perikatan bebas. Artinya, kalau dibayar boleh, tetapi tidak dapat dituntut di depan hakim. Debitur jika ditagih utangnya atau dituntut di depan pengadilan dapat mengajukan tangkisan tentang daluarsanya piutang dan dengan demikian mengelak atau menangkis setiap tuntutan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.